Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyatuwa. Shadaqallahul aliyyul azim. Segenap hadirin wal hadirat jamaah musholla Nurul Iman, para sepuh, para bapak, ibu, remaja-remaji yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Shalawat salam tetap tercurahkan selamanya ke haribaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan seluruh umatnya yang selalu kita dambakan, yang selalu kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebagaimana biasa malam Jumat ini kita berjumpa kembali dalam acara kajian rutinitas dan bergilir kepada fikih Fathul Qorib. Malam ini insyaallah kita membahas tentang fikih, yaitu pada halaman 187. Jadi 187 ya. Baik, kita membuka halaman 187, yaitu yang ke syarat sofa tengah ya, wasofa bil qasri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin wassofa bil qasri tarafu jabali abi kubaisin wal marwatu bi fathil mimi allamu alal maudini ma'rufi di Makkah wa baqiya min arkanil haji al halqu awit taqsiru in ja'alna kullan minhuma nusukan wa wal mashhuru fa in kulna in kulla minhuma istibahatun ma'dzurin falaisa minal arkani wa yajibu taklimul ihrami ala kullil arkani as-sabi'ati wa arkanul umrati
kama fi ba'di an-nusakhi wa fi ba'diha arba'atu asya'a al-ihramu wal tawafu wa sa'yu wal halqu awit taqsiru fi ahadil qawlaini wa huwa rajihu kama sabaqa qariban wa illa fala yakunu min arkanil umrati. Kita membahas tentang ujung rukun haji, kemudian disambung dengan rukun umroh. Apa perbedaan haji dan umroh? Kalau haji adalah termasuk rukun Islam, dan umroh adalah melengkapi dari haji. Karena di saat orang berhaji sambil menjalankan umroh. Jadi di mana-mana musim umroh pasti, di mana-mana musim haji pasti ada umroh. Tapi kalau cuma umroh tidak ada haji. Nah, kenapa bisa begitu? Karena al-hajju ashhuru ma'lumat. Kalau haji waktunya sudah ditentukan, yaitu setiap datang bulan Syawal, Dzulqa'dah, bulan haji, kemudian pula bulan Muharram. Tetapi kalau umroh mah bebas, mau bulan apa saja, 1 tahun itu bisa dilakukan untuk mengerjakan ibadah umroh. Mau bulan Ramadan, mau bulan Mulud, mau bulan Rajab, mau bulan apa saja, itu bebas melakukan umroh 1 tahun, ya, waktunya bebas. Nah, berbeda dengan haji. Kalau haji mah yaitu mulainya dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah, di mana ibadah haji semua jamaah digiring ke mana karena yaitu tanah Arafah. Tanah Arafah tempatnya wukuf, ya. Karena setelah orang niat ihram haji, maka tanggal 9 sudah harus ada di tanah Arafah melaksanakan wukuf tanpa kecuali. Kalau ada jamaah yang tidak wukuf, batal haji. Kalau ada jamaah yang tidak hadir di mana di Arafah, maka tidak dinyatakan ibadah haji, cuman dapat jalan-jalan doang, cuman dapat capek doang, makan ngabisin uang saja. Kenapa? Karena rukun nggak bisa dibayar dengan dam ketika tidak dikerjakan. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib masih bisa dibayar dam ketika orang tidak mengerjakan. Contohnya lempar jumroh, kan wajib. Memabit di Mina, menginap di Muzdalifah, menginap di Mina tidak dilakukan karena ada satu hal, maka tetap hajinya sah, tapi wajib bayar dam. Tapi kalau rukun harus dilakukan. Apapun yang terjadi tidak bisa diganti dengan dam. Jadi pasti harus dilakukan, sebagaimana sholat membaca Fatihah tidak bisa diganti. Nggak bisa orang lupa Fatihah sujud sahwi. Nggak bisa orang tidak sujud sahwi. Nggak bisa orang tidak ruku sujud sahwi. Nggak bisa. Harus dibayar dengan yang rukun. Rukun artinya mesti dikerjakan. Itu, ya. Nah, maka oleh karena itu kita kepada pembahasan ujung tentang haji, yaitu saat kita melaksanakan sa'i. Apa itu sa'i? Salah satu rukun haji dan umroh. Karena rukunnya sama. Haji itu yang dikerjakan, umroh itu yang dikerjakan. Tawafnya di situ, sa'inya di situ, tahalulnya juga di situ. Cuman bedanya tidak ada wukuf saat umroh, tapi di dalam haji ada wukuf. Berarti bedanya hanya satu rukun, ya. Jadi hanya satu rukun bedanya antara haji dengan umroh. Pekerjaannya sama, tahalul sama-sama menggunting rambut,
sa'i sama-sama, Safa Marwah Tawaf sama-sama Baitul itu ya. Nanti akan lebih paham lagi, lebih jelas lagi kalau kita sudah ada nasib antara umroh dengan haji. Mudah-mudahan semua jamaah bisa haji dan umroh insya Allah. Wasofa bil qasri tarfu jamali Abi Kubes. Sofa adalah ujung terakhir gunung Abu Kubes. Jadi Sofa itu dulu dataran tinggi dulu. Jadi waktu belum penduduk padat, belum ada konstruksi bangunan. Kalau dulu memang orang-orang dulu sa'inya itu benar-benar masih berbentuk bukit. Ya, karena orangnya masih bisa terhitung dan tidak canggih seperti ini. Kalau sekarang mah tidak ada liburnya. Di bulan biasa sampai nyambung haji, selesai haji disambung lagi dengan umroh, tak ada sepinya Baitullah kecuali saat pandemi Covid. Ya, seperti sekarang lah contohnya. Dari mulai awal datang ibadah haji, lockdown semua. Tidak ada dari mancanegara yang bisa berangkat ke tanah suci Mekah kecuali hanya penduduk-penduduk Mekah saja. Nah, maka oleh karena itu ketika kita libur dalam ibadah haji karena ada sesuatu hal, katakanlah tadi musim pandemi, ya, karena corona. Jadi ini corona menyebar kemana-mana. Saya ke Sukabumi, orang Sukabumi bilang, Ustaz, payah saya kena hama, tahun ini nggak panen. Kenapa? Corona. Payah-payah ku corona, udah. Begitu datang lagi ke Pandeglang, saya minta pete, mana pete ya? Orang manggas berkata pete baik, buku biar ku corona. Begitu sambutan lurah di kampung, jalan rusak, nggak diaspal. Kenapa? Karena corona. Kak jalan-jalan biar digigilan ku corona. Enaknya, masya Allah. Ya. Jadi oleh karena itu semua orang disababiahkan, yang mati, yang sakit adalah corona. Kabeh buku batu raga dina jengkol dia kalau sakit baik corona. Lalu ada lagi orang tabrakan patah kakinya, mau dibawa ke rumah sakit, mati corona. Sakit bisul corona. Jadi untuk corona mah kabeh. Makanya banyak yang tidak mau ke rumah sakit karena bedanya kalau ke rumah sakit dan tidak mungkin dari kesehatan, dari obat. Tapi kalau umur mah adalah sudah ditentukan mau ke rumah sakit mau tidak, payah. Mau ada corona mau tidak corona, mati aja. Karena mati mah tidak ada kaitan dengan penyakit, kaitannya dengan ajal. Kalau sudah datang ajal ya udah, tanpa corona mati. Dan sekarang juga musim corona, buktinya alhamdulillah masih hidup keren. Ya, coba kalau musnah disebut gara-gara corona, waktu PKB. Maka oleh karena itu kita lebih yakin dengan ketentuan Allah daripada ketentuan manusia. Kalau manusia menentukan bisa salah, tapi kalau Allah yang menentukan tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur apa yang akan terjadi di setiap makhluk yang diciptakan Allah, dan semua itu adalah rahasia. Kalau kita punya rencana, Allah tahu, tapi rencana Allah kita semua tidak. Ya. Jadi sedangkan Marwah adalah nama tempat yang terkenal di Mekah. Maka ibu bapak saya sarankan, kalau ibu bapak mau ke Safa Marwah, datang aja ke RW 7. Nggak usah ngongkos, nggak usah pakai duit, datang aja ke sana. Ya, dari sini mendekat. Masjid Safa Marwah ada di sini RW 7 bener kan? Ngapain sih kamu kata duit jadinya baik nggak sih? Safa Marwah. Ya, jadi dua-duanya ada di Mekah dan jarak antara Safa dan Marwah diperkirakan 500 meter. Jaraknya Safa Marwah. Harus berapa kali tuh orang sa'i? Harus 7 kali balikan. Tinggal hitung aja di Safa
setar ke marwah. Terus 1, balik lagi ke sofa 2, balik ke marwah 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhirnya di mar. Kalau ada orang 7-nya berakhir di sofa, blow on ya kan. Makanya jangan balik ke sofa. Yang namanya 7 harus ganjil di sini. Kan tadi 1 ke sini, kan tadi sini ke sini 1. Jadi kita menghitungnya ke marwahnya udah ganjil. Ini yang dihitung. Sofa setar, datang ke marwah itu hiji. Dari sini kembali lagi ke sofa 2. Jadi ini ganjil, ini jangkep. Kalau jangkepnya di sini lagi 8 menurut. Gitu. Kalau enggak 6, 8, 10, 12, 14. Tapi kalau ke sofa marwah itu harus ganjil. Makanya sama. Toab juga 7 balikan. Tuh, toab 7 balikan, sa'i 7 balikan, 7 putaran. Bedanya kalau toab di Baitullah, melilingan Baitullah, mulainya dari mana? Dari Hajar Aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Jadi orang Jawa bilangnya watu ireng. Ya, watu ireng. Hajar itu batu. Tapi orang Arab bilangnya hajar. Kalau orang kita hajar menimpa. Makanya supirnya orang Indonesia, bosnya orang Arab. Ada batu nggak beruntung dari gunung. Kata bosnya hajar, ditabrak. Begitu ditabrak, pengok mobilnya. Marah orang Arab. Ente Masnun, coba dia tolong. Edan. Kata orang Indonesia, siapa pelongong. Kata lu suruh dihajar. Gua hajar, tengarti hajar eta batu, kalau kita mah hajar lipat. Itu nyambung Pak. Makanya kenapa TKW Indonesia banyak disiksa di sana lantaran tidak nyambung dalam bahasa. Orang nyuruh ngambil piring malah bawa ember. Orang suruh nyuci malah ngambil sapu tuh. Jengkel kira-kira. Tapi kalau orang yang bahasanya indah, pinter, ya tidak akan pernah jadi masalah karena mengerti bahasa. Itu ya. Maka oleh karena itu kita komunikasi dengan orang yang beda bahasa pusing. Jangankan Arab Indonesia, Jawa Sunda pusing. Jawa Sunda aja pusing. Orang mananya atos, berbor atos mencret, ternyambung lebar. Karena apa? Karena atosnya orang Sunda itu udah. Bagaimana Mas? Udah belum? Kalau orang Jawa pahamnya atos itu keras. Orang berak di WC umum ditanya, Mas atos, berbor atos mencret. Nggak nyambung ya. Aduh, itu ya. Jadi beda bahasa. Orang Sunda mah nangkana, dagang nangka. Mas nangkana ye beuli ye. Ari urang Jawa mah geser. Batur menawari nangka. Mas nangkana geser. Mas nangkana geser sampai ujung nangkana geus mentok. Kira-kira nyambung tidak? Tidak nyambung. Kalau begitu belajar bahasa penting tidak? Bergaul penting tidak? Penting, apalagi nuntut saya dari kecil diajarin berbagai bahasa. Iya, bahasa. Kalau ditanya nih, apa masjid adanya di tengah lautan? Apa tuh Pajinana bahasa Arabnya? Tuh Pajinana tanya, masjid di tengah lautan. Siapa yang tahu? Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya mustahil. Berarti nggak ada masjid di lautan. Ya. Nah maka oleh karena itu ada bahasa macam-macam. Dari pondok kita diajarin bahasa Jawa, bahasa Kraton. Iya, menggunakan kalimat utawi iki iku piro sopo sakehe pirang-pirang maling ningkene nangkono. Katanya. Ya, itu. Aduh, ini banyak sekali bahasa dalam kitab. Awal kita belajar ilmu nahwu, dididik di pesantren dengan menggunakan salafi, metode bahasa. Iya. Kalau di sini misalnya wasofa bil qasri.
Wasofa bil qasri lan bukit sofa bil qasri kalawan ngaringkes. Torbu jabali kubesi iku pucuk gunung Abi Kubesi. Pucuk itu artinya tungtung, akhir, ya seperti itu. Maka kedua-duanya ada di Mekah, samping Baitullah, jaraknya Sofa Marwah itu 500 meter. Tinggal dikalikan aja. 7 kali 5, 35. Katakanlah, anggap aja kita saat itu berjalan 3,5 km. Kemudian wabakia min arkanil haji al-harfu awit taksiru in ja'alna bulan min huma nusukan wa huwal masyhur. Kemudian rukun haji lainnya adalah mencukur, ya, mencukur rambut atau sekedar menggunting rambut. Jika masing-masing dari kedua hal ini dianggap sebagai nusuk, demikian menurut pendapat yang masyhur bahwa menggunting rambut disebut tahallul. Kenapa tahallul? Harus ada cukur rambut tahallul. Tahallul artinya menghalalkan apa-apa yang tadinya haram. Setelah menggunting rambut jadi halal. Tadinya nggak boleh pakai baju yang dijahit, kalau sudah tahallul boleh. Tadinya nggak boleh potong kuku, udah tahallul boleh. Tadinya nggak boleh pakai wangi-wangian, ketika udah tahallul boleh. Tadinya nggak boleh sikat gigi, boleh. Namanya tahallul. Jadi pengertiannya tahallul artinya menghalalkan sesuatu yang tadinya dianggap haram. Karena saat ini kita menggadaikan dari ujung rambut sampai ujung kuku, maka ditebuslah dengan tahallul tadi. Fa'in kulna in kulan min humas tibahatun mahzurin falaisa minal arkan. Jika keduanya tidak dianggap nusuk, namun hanya menyebabkan halalnya hal yang diharamkan, maka keduanya tidak termasuk rukun. Tapi dinyatakan oleh ulama tadi bahwa bagian nusuk daripada tahallul termasuk rukun ibadah haji. Wa yajibu taqdimul ihram ala kulli. Ihram harus mendahului semua rukun di atas. Pokoknya tidak boleh diawali dengan yang lain, kecuali awalilah setiap haji dan umroh dengan ihram. Ihram adalah yang paling pertama niat ihram. Jadi sebelum mengerjakan yang lain-lain harus ihram dulu. Maka itu namanya tertib. Di mana-mana juga orang kalau mau sholat pasti takbiratul ihram dulu, baru Fatihah, berdiri dulu ya, baru orang itu takbiratul ihram. Begitu juga saat kita berwudu, nggak mungkin kita langsung membasuh tangan, kaki, kepala, pasti wajah dulu, wajah. Itu namanya tertib. Ya. Jadi ada berapa kemarin dari rukun haji yang 7, maka harus dilaksanakan secara tertib. Ya, sekarang wa arkanul umrati, tinggalkan haji sudah selesai. Sekarang kita berpikir kepada kajian tentang umroh. Ya. Nanti kita akan lebih paham karena apa yang ada di dalam umroh dilakukan semua di dalam haji. Tapi apa yang ada di haji belum tentu semua dikerjakan di waktu umroh. Jadi di waktu umroh dikerjakan semua. Nah, mana diantaranya? Rukun umroh ada 3. Di dalam sebagian redaksi kita lain disebutkan ada 4 lah, katakanlah 4. Ya. Mana 4 rukun umroh? Al-ihramu. Tetap yang pertama adalah ihram. Apa sih ihram? Ihram itu niat dan sudah tidak menggunakan pakaian yang disahid kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki mah hanya menggunakan 2 lembar kain, 1 disarungkan, yang 1 diselendangkan. Tidak boleh menutup kepala, karena kepala harus wajib dibuka. Kalau perempuan tetap menutup kepala, tapi harus membuka wajah. Itu bedanya. Loh, kenapa beda laki-laki dengan perempuan? Kan di Indonesia juga sehari-harinya beda. Lihat di dalam sholat, ibu-ibu mah pakai mukena, laki mah pakai
kaos oblong gak jadi. Tuh, sholatnya aja rapi perempuan mah. Tapi walaupun perempuan rapi, lebih rapi lagi ibu-ibu kalau dirangkep dilapis pakai baju dalam, jangan cuma muken. Bisa dibayangkan kalau ibu-ibu sholat tuh pakai jeroan, pakai mukena apa ya? Barang bahan mukena nanti cara. Masalah kadang aku dipikir gitu mah. Nah juga yang balik. Jadi ibu-ibu tolong kalau sholat meskipun di rumah sendiri tidak ada yang lihat, tapi Allah dan malaikatnya melihat. Jadi jangan berpikir begini Pak, Bu, lah nggak ada siapa-siapa ini, keluarga semua. Tetap kita bukan menghormati manusia. Sholat adalah ritual kita penghormatan dan menghadap, sujud kepada Allah. Jadi harus lebih rapi, harus lebih tawadu dibanding kita hormat kepada manusia. Datang ke RT ke rapi, datang ke lurah ke camat rapi, pakai batik selalu Medan. Tapi giliran ngadep ke Allah pakai kaos oblong. Dan ketika kita sholat, apalagi di masjid, di musola, tolong jangan pakai pakaian yang bermerek. Nanti sholatnya orang bukan sholat malah baca merek. Misalnya Pak Haji Nana sholat di sop depan pakai kaos PDI, lalu kadayat di belakangnya nyil kena tonggongna PDI Perjuangan. Pasti walaupun bibirnya nggak baca, hatena baca. Tuh nggak boleh. Atau gambar di punggungnya gambar. Begitu dilihat, Iwan Fals. Ya, nah ganggu itu. Akhirnya kita bukannya sholat ingat Allah, malah baca punggung orang. Jadi makanya dianjurkan sholat menggunakan pakaian yang polos. Lebih afdol lagi putih. Karena putih adalah warna yang suci, yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah dan Rasul. Yang kedua hijau warna. Kalau nggak ada putih hijau, terserah ya, mau hitam, terserah mau warna biru, bagaimana terserah. Yang penting kita jangan sampai karena gara-gara pakaian mengganggu kehusuan orang lain. Iya mau pakai baju semuanya PKS. Begitu orang sholat baca di hatinya PKS, gitu kan? Jadi batal nantinya. Maka oleh karena itu, inilah yang pertama, ihram buat laki-laki hanya melilitkan 2 lembar kain, tidak boleh menggunakan pakaian dalaman apalagi yang dijahit. Termasuk sepatu tidak boleh yang dijahit, sendal boleh yang tidak dijahit. Yang kedua, rukun umroh adalah tawaf, sama kan? Tadi juga tawaf. Iya, cuma komposisinya kalau rukun haji tawaf yang ketiga, 1 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf. Karena nggak ada wukuf dalam umroh makanya langsung tawaf. Apa artinya tawaf? Tadi sudah dijelaskan, yaitu mengelilingi Baitullah 7 balikan, mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi 1. Yang ketiga, rukun umroh sa'i, seperti tadi sa'i, yaitu berangkat dari Sofa menuju Mar. Maka nggak jauh beda, sama. Sa'i haji demikian, sa'inya umroh demikian, ya sama aja pekerjaannya. Kemudian yang keempat, mencukur lagi aja tuh, namanya tahalul, menggunting rambut menurut salah satu 2 pendapat. Jadi kalau orang dicukur rambutnya berarti sudah halal apa yang tadinya haram. Yang tadinya nggak boleh pakai sabun wangi-wangian boleh kalau udah gunting rambut. Ya, yang tadinya nggak boleh motong kuku boleh. Yang tadinya nggak boleh nyisir selama ihram boleh nyisir. Loh kenapa nggak boleh nyisir? Takut rontok rambutnya gara-gara nyisir atau gara-gara garuk-garuk kepala. Pokoknya banyak pantangan. Ya, kalau orang lagi ihram, makanya orang kalau ihram buru-buru selesaikan pekerjaannya. Kalau pengen kita nggak lupa, masalahnya kalau kita tunda-tunda pekerjaan yang lainnya kelamaan, takutnya kita lupa. Begitu masuk ke kamar mandi di hotel, ada odol, sikat gigi, segala. Ada sabun, mandi pakai sabun. Padahal saat itu kita
dilarang. Nanti kalau sudah tahallul boleh pakai sabun, boleh sikat gigi pakai odol, boleh yang wangi-wangian. Tuh, ya. Mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut adalah lebih unggul sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di muka. Dan jika tidak berpegang pada pendapat yang cenderung mengatakan sebagai rangkaian ibadah haji, maka mencukur dan menggunting rambut itu bukan termasuk rukun-rukunnya umroh. Tapi kita meyakini bahwa menggunting rambut adalah bagian rukun haji dan umroh. Ya, maka oleh karena itu kita insya Allah dengan penuh harapan, dengan penuh doa, dengan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Sebagaimana saya sering sampaikan, kalau kita minta kaya belum tentu bisa ibadah. Tapi kalau kita minta nasib, insya Allah entah dari mana Allah akan memberi jalan, memberikan nasib sebagaimana kehendaknya dan sebagaimana keridhaan daripada Allah. Maka orang yang punya nasib mengalahkan harta, tapi orang yang cuma punya harta belum tentu ada nasib bisa ke Mekah. Makanya minta nasib kepada Allah agar kita dinasibkan bisa ibadah haji dan umroh insya Allah. Ya, karena manusia mah diperintahkan untuk meminta. Meminta artinya berdoa. Bagaimana ketika Allah banyak diminta tiap detik, makin banyak minta Allah makin senang. Beda dengan manusia. Kalau manusia banyak dipinta, marah-marah, bosen. Sekali mah dikasih, 2 kali tetap dikasih, 3 kali udah manyun, 4 kali ngomel, 5 kali pasean. Tuh, itu karena manusia sama sifat kurang. Kalau Allah sifat kaya. Kalau Allah kaya berarti berhak diminta. Dan kekayaan Allah tidak akan pernah habis meskipun dikenung dari berbagai arah diberikan kepadanya. Itu mah bahasa asmara. Tapi faktanya kalau sudah nikah, kalau sudah berumah tangga, boro-boro sendiri berdua, boro-boro tinggal satu bersama, dibeli karpet ke hayang kasur. Tuh. Ya, maka oleh karena itu fakta hidup berbeda dengan hayalan. Kalau hayalan mah memang anak muda dunia menghayal. Kalau saya nanti rumah tangga saya pengen punya istri begini. Nah, hayal dong belengkok. Kenyataannya bohong. Ya, kan indah aja. Nganjang mah nganjang anak muda ya, kan anak muda nganjang punya rokok 3 batang ge. Wih, hebat. Nanti aja lah disebut di dalam politik toha. Pada menengah hutan indah aja. Ya, karena tidak saling terbuka, tapi saling menutupi. Karena masih dua-duanya ngejaga gengsi. Udah rumah tangga, nggak ada yang namanya gengsi. Waktu pacaran, pengen kentut juga ditahan. Benar. Umpat, impet. Nek mau ke belakang dulu ya. Mau ngapain? Biasalah. Ada kerjaan dikit. Begitu udah nikah mah jerut bae. Cak salakin hai kira-kira sih ya. Lah, jangan usah sahayeun kakak. Usah satu mah aing saha. Wan gak dianggap kata istrinya, lah gak ada siapa-siapa ini. Gak ada siapa. Kalau gue emang siapa? Jadi kadang-kadang begitu ya. Maka kita orang tua yang sudah membuktikan, tapi anak muda belum membuktikan. Makanya dunia hayalan buat anak-anak muda silakan, tapi gantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inilah kajian fikih kita. Insyaallah kita nanti nyambung dengan nasoihul ibad. Semoga Allah berikan kita sehat wal afiat dan umur. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya ingin nanya masalah pakai pakaian yang ada tulisannya di belakang itu termasuk kita dosa atau ini aja masuk aja? Apalah kain ada tulisan ada merek akhlak atau bagian itu ditaruh di belakang?
Jadi merek Wadimor di depan sekarang. Cuman kalau merek jahitan itu yang dijahit ditempel itu sekarang di depan. BHS dulu di belakang, sekarang ditempel di depan. Tapi tulisannya tetap ada. Kalau tulisan kan nggak bisa dihapus. Kalau merek yang dijahit kan bisa dibuang atau kan itu tempelan. Tapi kalau yang ditulis di saruma itu bukan tempelan tapi memang cetakan langsung. Gitu. Maka ini yang paling tua adalah sarung Wadimor. Siapapun nyebutnya kuat sama dia. Ya, jadi Wadimor. Kalau Atlas itu anaknya Atlas. Namun kolot Wadimor maka kuat kayak kuat. Jadi bagaimana kalau mereknya di belakang, kalau cuman kecil dan di bawah, saya rasa tidak terlalu mengganggu, nggak masalah. Yang jadi masalah nomor punggung. Ya, 86 ditulis. 86 orang pasti baca 86. Seperti itu. Pokoknya yang merek-merek gede lah tulisannya, terutama baju. Kalau saruma masih bisa digeser. Kalau memang kita sadar takut dibaca orang, ya udah geser pinggirkan ke depan, tidak ada masalah. Seperti itu. Atau taruh di atas, yang nggak bermerek ditaruh di bawah. Kalau di depan nggak masalah, karena orang nengok ke depan semua, nggak mungkin tengok belakang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa yang dimaksud dengan dari nusuk? Penjelasan dari nusuk itu apa? Sebab yang tadi saya dengar itu di yang rukun haji lainnya adalah menjemput atau sekedar, masing-masing dari kedua ini dianggap sebagai nusuk. Yang dimaksud dengan nusuk itu apa ya? Saya kurang mengerti akan dengan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusuk itu manasik, rangkaian nama-nama rukun yang ada di haji atau umroh, maka disebutnya nusuk nasab. Jadi asal kalimat itu dari nusuk manasik, maka dianggapnya nusuk. Apa sih nusuk? Nusuk itu rangkaian rukun-rukun yang ada di dalam ibadah haji dan umroh. Seperti tadi, ihram, tawaf, itu namanya nusuk. Nama-nama ibadah haji yang terkait dalam rukun. Misalnya ihram, tawaf, sa'i, tahalul, itu semua nama disebutnya adalah nusuk. Atau orang biasa menyebut manasik. Kan kalau orang mau ibadah haji diajak yuk manasikan. Orang mau berangkat umroh diajak manasikan. Artinya mempelajari tentang rukun-rukun ibadah haji dan umroh. Bukan nusuk sate. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya tentang sholat. Dalam sholat ada anak kecil yang usia masih sekitar 5 tahunan berada di tengah-tengah saf. Itu termasuk putus safkah atau tidak? Dan sahkah anak kecil itu sholat dan berada di tengah-tengah kita, atau sebaiknya kita pindahkan dia ke pinggir atau bagaimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara hukum, belum ada kewajiban, karena wajibnya sholat syaratnya 3. Islam balik berakal. Islam agamanya, balik umurnya, berakal jiwanya. Maka artinya apa? Artinya kalau memang kita mau mendidik anak, silahkan, tapi dibersihkan dulu, dihitankan. Biasanya orang kalau dihitan sebelum balik. Zaman kita dulu memang dihitankan sebelum balik. Kalau sekolah mah ya sekitar sebelum SD bagusnya, atau memang mulai SD kelas 12 3. Jangan udah SMA kabur. Woi, terus kuliah kan di sunatan atau lihat SM. Makanya kecil
Supaya apa tujuannya disunat? Yang pertama supaya kita tidak ragu-ragu ketika nanti anak ngegeledotin kita sedang sholat, dia udah disunat. Jadi udah tidak khawatir ada najis gitu. Tapi yang belum disunat ini mengandung najis. Dia kan kalau kencing pasti tidak sempurna karena masih ada kuncupnya. Lalu pakai celana nempel di bapaknya, di emaknya, ibu duduk dan sebagainya. Kalau ini lama duduknya orangnya belum disunat, maka membatalkan terhadap orang yang disandingnya. Gitu. Ya. Jadi termasuknya bagaimana? Mengganggu. Karena orang-orang sholat akan buyar pemikirannya karena berisiknya dengan anak atau anaknya bermain-main. Bahkan ada yang naik ke punggung bapaknya, jatuh, gabruk, naik lagi gitu. Ya, memang kita juga dari kecil memang seperti itu. Kadang-kadang orang lagi pada sujud main colok sana colok sini kan gitu. Ya. Nah, maka hal ini mengganggu kepada kehusuan. Tapi kalau anaknya bisa dididik, nah jangan main-main ya, sholat bareng di tengah-tengah balik nggak masalah. Tapi kalau sama-sama dikumpulkan anak-anak pasti bercanda kan begitu. Ya. Jadi itu mah tergantung kepada kita. Kalau anak tersebut sudah disunat, kita nggak khawatir. Kalau yang belum disunat, jangan campur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita